Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irfani, Stanbook A1H1200039. Baiklah, di sini saya akan memaparkan materi pengantar pendidikan. Langsung saja, bab 1, sifat hakikat manusia. 1. Pengertian sifat hakikat manusia. Sifat hakikat manusia memiliki ciri-ciri karakteristik yang secara prinsipil membedakan manusia dari hewan. 2. Wujud sifat hakikat manusia. 1. Kemampuan menyadari diri. 2. Kemampuan bereksistensi. 3. Pemilihan kata hati. 4. Moral. 5. Kemampuan bertanggung jawab. 6. Rasa kebebasan. 7. Kesadaran antara hak dan kewajiban. Dan yang terakhir, kemampuan menghayati kebahagiaan. Yang ketiga, disiplin dan pelanggarannya. Ada 4 disiplin dan pelanggarannya. 1. Disiplin rasional, yaitu pelanggaran yang terjadi menimbulkan rasa salah. 2. Disiplin sosial, yaitu pelanggaran yang terjadi menimbulkan rasa malu. 3. Disiplin efektif, yaitu pelanggaran yang terjadi menimbulkan rasa gelisah. Dan yang keempat, disiplin agama, yaitu pelanggaran yang terjadi menimbulkan rasa berdosa. Selanjutnya, dimensi hakikat manusia. Ada 4. 1. Dimensi keindividualan, yaitu kepribadian yang utuh. 2. Dimensi kesosialan, yaitu hubungan manusia dengan manusia yang lain. 3. Dimensi kesusilaan, yaitu ukuran baik buruknya manusia. Dan yang terakhir, dimensi keberagamaan, yaitu manusia memiliki agama yang religius sejak lahirnya. Selanjutnya, hubungan manusia ada 4. 1. Hubungan konsentris. 2. Hubungan vertikal. 3. Hubungan alamiah. Dan keempat, hubungan horizontal. Selanjutnya, pengembangan dimensi manusia ada 2, yaitu pengembangan yang utuh dan pengembangan tak utuh. Pengembangan yang utuh yaitu berdasarkan pada wujud dimensinya dan arah pengembangannya. Sementara pengembangan yang tak utuh itu apabila dari keempat dimensi tersebut tidak berjalan dengan baik. Selanjutnya, bab 2, pengertian dan unsur-unsur pendidikan. Berdasarkan fungsinya, pendidikan adalah 1. Proses transformasi budaya. 2. Pendidikan adalah pembentukan pribadi. 3. Pendidikan adalah menjadi warga negara yang baik. Dan yang keempat, pendidikan adalah proses penyiapan tenaga kerja. Selanjutnya, pendidikan nasional. Pendidikan nasional berdasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yaitu manusia berketuhanan yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, cerdas, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Selanjutnya, jenjang tujuan pendidikan. Ada 4, yaitu 1. Tujuan umum pendidikan nasional, yaitu berdasarkan pada Pancasila. 2. Tujuan institusional, yaitu berdasarkan pada lembaga pendidikan. 3. Tujuan kurikuler, yaitu seperti mata kuliah atau mata pembelajaran. Dan yang terakhir, yaitu tujuan instruksional, yaitu pembelajaran. Selanjutnya, pendidikan sepanjang hayat. Pendidikan sepanjang hayat ini dimaksudkan pendidikan itu bukan hanya pada saat bersekolah, tetapi pendidikan itu dilakukan sepanjang hayat. Selanjutnya, IPTEK. IPTEK meliputi 1. Penelitian dasar. 2. Penelitian terapan. 3. Pengembangan pendidikan. Dan yang terakhir, penerapan pendidikan. Selanjutnya, unsur-unsur pendidikan. Unsur-unsur pendidikan ada 8, yaitu peserta didik, yaitu subjek yang akan dibimbing. 2. Pendidik, yaitu orang yang akan dibimbing. 3. Interaksi edukatif, yaitu interaksi antara pendidik yang satu dan pendidik lainnya. Selanjutnya, tujuan pendidikan, yaitu mengukur sejauh mana pendidik memahami pembelajaran. Yang kelima, materi pendidikan, yaitu bahan ajar yang akan diberikan oleh pendidik. Selanjutnya, alat dan metode, yaitu menjadi sarana dan prasarana dan pendidikan. Selanjutnya, lingkungan pendidikan. Lingkungan pendidikan yaitu di mana tempat yang akan mereka dididik. Selanjutnya, sistem. Sistem merupakan suatu kesatuan seluruh bagian dari keseluruhan komponen pendidikan. Selanjutnya, bab 3, landasan dan asas-asas pendidikan. Landasan pendidikan ada 5. 1. Landasan fisiologis. 2. Landasan sosiologis. 3. Landasan kultural. 4. Landasan psikologis. Dan yang kelima, landasan ilmiah dan teknologi. Landasan filosofis yaitu
berdasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Landasan sosiologis yaitu berdasarkan pada masyarakat itu sendiri. Landasan kultural berdasarkan pada budaya masyarakat. Landasan psikologis yaitu berdasarkan terhadap pengembangan diri peserta didik, dan landasan ilmiah dan teknologi ini berdasarkan pada sarana yang dibutuhkan oleh masyarakat. Selanjutnya asas-asas pendidikan. Ada 3 yaitu asas Turnuri Handayani yaitu yang berbunyi 1. Ingarsa sung tolada, artinya dari depan memberi contoh. Yang kedua Ingmadia mangungkarsa, yaitu dari tengah-tengah memberi dukungan. Dan yang terakhir Tuturi Handayani, dari belakang memberi dorongan. Dan asas belajar sepanjang hayat. Asas belajar sepanjang hayat ini sebagaimana yang saya jelaskan tadi, bahwa belajar itu bukan hanya pada saat bersekolah, namun belajar itu sampai sepanjang hayat. Selanjutnya asas kemandirian dalam belajar, sejauh mana pendidik dalam memahami konsep belajar dengan sendirinya. Selanjutnya yang terakhir adalah perkiraan dan antisipasi terhadap masyarakat masa depan. Ada perkiraan masyarakat masa depan, yaitu 1. Kecenderungan globalisasi. 2. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. 3. Perkembangan arus komunikasi yang pesat dan cepat. Dan yang terakhir peningkatan layanan profesional. Selanjutnya upaya pendidikan dalam mengantisipasi masa depan dengan 1. Tuntunan bagi manusia masa depan atau manusia modern. Dan yang terakhir upaya mengantisipasi masa depan. Ya, demikian pemaparan materi yang saya berikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.